Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Humaira. Saya mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 2 UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang sejarah dan asal-usul dari kebaya. Untuk itu, saya mempunyai dua versi sejarah. Yang pertama adalah sejarah dan asal-usul kebaya yang berkaitan dengan daerah Timur Tengah, dan yang kedua asal-usul tentang kebaya yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Ternyata banyak sekali histori yang akan kita gali dan akan kita dapatkan dari kebudayaan Indonesia, yaitu kebaya. Tonton video ini untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video tadi, kita akan membahas tentang sejarah dan asal-usul kebaya yang berkaitan erat dengan Timur Tengah. Ternyata ada kemungkinan besar bahwa asal-usul kebaya itu berasal dari Timur Tengah loh teman-teman, dikarenakan komposisi akar budayanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterkaitan kebaya dengan qoba dari Arab yang merupakan sejenis jubah panjang dan kendur yang dikemukakan oleh orientalis Henry Yule dan Arthur Burnell pada tahun 1886. Pakaian-pakaian dari tanah Arab memang sudah dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Beberapa jejak sejarah bahkan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah berupa akbiyah yang merupakan bentuk jamak dari qoba. Dalam beberapa kejadian, banyak ahli berpendapat bahwa orang Persia merupakan asal-usul utama dari qoba. Selain itu, dengan adanya penyebaran agama Islam melalui proses perdagangan dan sebagainya, tata busana seperti ini tidak lagi hanya ditemukan di tanah Arab, tetapi juga di tanah Persia, Turki, dan Urdu. Dikarenakan bentuk fisiknya, banyak sumber menyatakan bahwa kebaya berasal dari busana muslim yang dinamai sebagai qoba, habaya, al-akibiyah, al-turkiyah, dan jubah. Klaim bahwa kebaya kemungkinan berasal dari dunia Arab sangatlah mungkin, sebagaimana Islam merambah ke dunia Melayu. Rinci dari Cabaya dapat dilihat pada kamus abad ke-19 Hobson Jobson. Selain itu, dalam kamus
Anglo-India, cabaya merupakan sebuah kata dengan asal-usul dari Asia dan bermakna sebuah kata dengan asal-usul dari Asia yang bermakna sebuah helai penutup dari tunik panjang yang dikenakan oleh orang India ke kelas atas. Istilah ini kemungkinan diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang pernah singgah di benua India. Terdapat juga banyak catatan sejarah yang dipublikasikan oleh orang Portugis pada abad ke-16 dan ke-17 yang mencatat bahwa caba atau cabaya sebagai jubah panjang muslim yang dikenakan oleh kelas penguasa India serta Timur Tengah. Penggunaan pertama dari bahasa ini digunakan oleh Fernão Mendes Pinto saat dia singgah di India pada tahun 1540-an. Kemudian disebutkan bahwa Pangeran Dharmapala dari Kotte merupakan orang pertama yang memperkenalkan cabaya pada bangsa Portugis. Dan setelah itu pakaian tersebut dikenakan oleh petinggi Portugis untuk urusan bangsawan. Kemudian Raja Rima Dharma Surya dari Kandy menetapkan cabaya sebagai bagian atas untuk bangsawan Sri Lanka yang menandakan perubahan sikap dan kesetiaan pada Portugis. Setelah kerajaan Goa dikuasai oleh Portugis, meluaslah dari anak benua, kemudian diperkenalkan di Nusantara untuk merujuk pada mantel katun ringan yang dikenakan oleh pria dan wanita Eropa. Setelah penaklukan Melaka pada 1511, bangsa Portugis akhirnya mengenakan cabaya di Malaka. Pada tahun 1511 sampai dengan 1641. Hal ini menarik perhatian para penduduk Melayu, terutama di Johor dan pesisir bagian timur Semenanjung Malaka. Pakaian ini kemudian semakin dipopulerkan oleh peranakan Tionghoa di tanah Malaka. Hal ini kemungkinan didorong oleh faktor suami Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa berpakaian ini dianggap pantas dan tidak jauh berbeda dengan pakaian gaya Tionghoa. Kemudian penjajah Malaka Portugis Manuel Godinho de Heredia bahkan menganggap bahwa pemakaian cabaya dibawa ke Asia Tenggara oleh pedagang Arab dan Mesir pada awal 1618. Selain itu, Peter Mendy, seorang penulis Inggris yang mengunjungi wilayah Goa pada tahun 1630-an, juga menyatakan bahwa wanita di Malaka berpakaian mirip dengan wanita di Goa. Pengaruh Portugis dan India dapat dilihat dari kebaya yang dikenakan di Malaka, sehingga kemungkinan istilah cabaya dan pemakaian gaun tersebut diperkenalkan ke Malaka oleh orang Portugis atau Portugis Auresia dari India yang memiliki strata tingkat lebih tinggi daripada kemungkinan bahwa pakaian ini langsung dibawa oleh orang Arab dan Tionghoa.
selanjutnya kita akan bahas asal-usul kebaya atau sejarah kebaya yang berkaitan erat dengan Kerajaan Majapahit. Nah, versi ini menurut aku adalah versi yang paling sering dibicarakan orang karena dengan versi sejarah yang ini, mereka atau bangsa Indonesia membuat kebudayaan atau kebaya ini sebagai salah satu pakaian tradisional yang sudah diakui secara nasional. Bagaimana cerita dan historinya? Saksikan cuplikan berikut. Ada beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa bentuk paling awal kebaya berasal dari istana kerajaan Majapahit yang dikenakan oleh para permasyuri dan selir-selir raja sebagai sarana untuk memadukan pakaian kemben yang sudah ada pada saat itu dengan kain pembebat atau kain penutup dada perempuan-perempuan bangsawan agar terlihat lebih sopan dan dapat diterima. Hal ini terjadi sebelum adanya pengaruh Islam. Masyarakat Jawa pada abad ke-9 telah mengenal beberapa istilah untuk mendeskripsikan jenis pakaian seperti kelambi, sarwul, dan ken. Selama periode terakhir Kerajaan Majapahit, pengaruh Islam mulai berkembang di kota-kota pesisir utara Jawa sehingga perlu penyesuaian busana Jawa dengan agama Islam yang baru dipeluknya. Blus yang dirancang khusus sering dibuat dari kain tipis dan halus, dikenakan setelah kemben untuk menutupi bagian belakang, bahu, dan lengan agar wanita istana terlihat lebih sopan. Adopsi busana yang lebih sopan dikaitkan dengan pengaruh Islam di Nusantara, Aceh, Riau, Johor, dan Sumatera Utara mengadopsi gaya kebaya Jawa sebagai sarana ekspresi status sosial dengan penguasa Jawa yang lebih halus. Nama kebayak sebagai pakaian tertentu telah dicatat oleh Portugis saat mendarat di Indonesia. Kebayak dikaitkan dengan jenis blus yang dikenakan oleh wanita Indonesia pada abad ke-15 atau ke-16 sebelum tahun 1600. Kebayak di Pulau Jawa dianggap sebagai pakaian khusus yang hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan, bangsawan, dan priai. Jadi teman-teman, ternyata kebaya itu bukanlah pakaian yang dipakai oleh orang-orang pribumi saja, tetapi orang-orang Belanda pada saat itu juga sering menggunakan kebaya. Dan bukan hanya orang-orang di Pulau Jawa saja yang menggunakan kebaya, tetapi di luar Pulau Jawa juga banyak sekali wanita Indonesia yang memakai kebaya. Nah, mungkin ini adalah informasi yang sering kita abaikan dan sering kita salah artikan karena kita menganggap bahwa kebaya itu hanya ada di Pulau Jawa saja dan hanya orang-orang Jawa saja yang memakai kebaya. Mungkin ini adalah informasi yang akan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang kebaya. Gelombang migrasi perempuan Eropa sesudah 1870-an lambat laun juga mengubah gaya kebaya itu. Kebaya tidak lagi menjadi busana perempuan Jawa, tetapi juga menjadi pakaian perempuan kulit putih. Saat itu kebaya masih jauh dari kesan pesta, karena lebih banyak dikenakan sebagai pakaian rumah. Kebaya yang dikenakan perempuan Eropa sedikit berbeda dengan kebaya yang dikenakan oleh perempuan Jawa. Karena kebaya yang dikenakan oleh perempuan Eropa lebih pendek daripada kebaya yang dikenakan oleh perempuan Jawa. Umumnya komunitas Eropa di Hindia Belanda yang tinggal jauh dari keramaian
menikmati kehidupan mewah di tengah adat kebiasaan keluarga Indis. Mereka tinggal di rumah-rumah Belanda yang sangat megah, sarapan di atas piring porselin, menyeduh teh setiap pagi dan sore. Tetapi berpakaian layaknya orang pribumi atau orang Jawa. Menurut kode etik berpakaian masa kolonial, perempuan Eropa umumnya tidak diperkenankan mengenakan kebaya. Tetapi karena kebaya sangat nyaman dikenakan di wilayah tropis, maka mereka sering menggunakan pakaian kebaya. Tetapi tidak lupa juga untuk memakai korset ketat dan gaun sempit saat bertemu pejabat kolonial. Peraturan seperti ini timbul berkat politik pakaian yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1872. Menurut isinya, setiap anggota etnis tertentu diwajibkan mengenakan pakaian-pakaian adatnya masing-masing saat berada di tempat umum. Di samping sebagai identitas, ini juga sebagai peraturan yang dikeluarkan agar orang-orang kelompok atau etnis tidak bisa mengenakan pakaian yang bergaya barat. Bagaimana teman-teman? Itulah tadi cuplikan informasi yang bisa saya sampaikan dalam histori dan asal-usul dari kebaya. Dan mungkin banyak sekali kebudayaan Indonesia yang mempunyai histori yang lebih banyak dan lebih mengesankan. Dan mungkin ada beberapa histori dari kebaya yang mungkin belum kita sempat untuk mengulas lebih lanjut dan lebih dalam. Dan mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Ini menjadi sebuah informasi yang dapat membantu pengetahuan kita lebih banyak lagi tentang kebudayaan Indonesia. Salam pendidikan, jangan pernah putus untuk belajar dan terus mencari sejarah dan menemukan sejarah agar kita bisa belajar dari sejarah. Terima kasih.